Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kabarnya sehat-sehat ya di rumah. Ketemu lagi dengan Bu Pupa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang activity. Tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama, melalui video ini anak-anak dapat mengetahui kosakata tentang activity dengan baik. Yang kedua, melalui video ini anak-anak dapat membuat kalimat dengan kosakata tentang activity dengan benar. Dan yang ketiga yaitu, melalui video ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas tentang activity dengan benar. Let's see page 41 unit 6 about activity. Playing marbles, sedang bermain kelereng. Cooking, sedang memasak. Playing doll, sedang bermain boneka. Watching TV, sedang menonton televisi. Watering plant, sedang menyiram tanaman. Reading newspaper, sedang membaca koran. Studying, sedang belajar. Washing car, sedang mencuci mobil. Nah, page 42 di halaman 42 ini ada subjek, to be, dan kata kerja. Verb-nya ya. Jadi di sini syaratnya untuk membuat kalimat dengan menggunakan aktivitas yaitu ada subjek, ada to be, dan ada kata kerjanya. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi, tapi sebelumnya kita baca kata kerja apa saja yang ada di sini, verb-nya apa saja. Take a bath, mandi. Go, pergi. Watch, menonton. Wash, mencuci. Play, bermain. Study, belajar. Read, membaca. Water, artinya menyiram ya kalau kata kerja. Water, menyiram. Listen to, mendengarkan. Cook, memasak. Sing, bernyanyi. Laugh, tertawa. Now, sekarang. Dance, menari. Sweep, menyapu. Read, membaca. Swim, berenang. Together, bersama-sama. With, dengan. Always, selalu. Nah, ini keterangan. Keterangan ada always, with, together, and now. Nah, kita pelajari lebih lanjut lagi cara membuat kalimatnya. The pattern is, rumusnya yaitu, nah tapi sebelumnya lihat dulu. Syaratnya itu kan membuat kalimat harus ada subjek. Subjek itu ada apa saja? Ada I, you, we, they, he, she, it. Nama orang Fatimah. Nama orang ada dua, Fatimah and Aisyah. Nah, karena membuat kalimat kali ini artinya sedang, maka dari itu subjeknya ada to be-nya. Nah, to be-nya I yaitu am. I pasangannya am. You are, we are, they are, he is, she is, it is, Fatimah is. Kenapa is? Karena satu orang Fatimah. Tapi kalau Fatimah and Aisyah ada dua orang, berarti jadi are. Ingat ya, to be-nya atau pasangannya dari I, apa, dan seterusnya. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek plus to be. To be itu ada apa saja? Ada is, am, dan are. Nanti sesuaikan dengan subjeknya apa. Plus verb ing. Verb itu kata kerja, tapi di sini kita menggunakan ing, akhiran ing ya, verb ing plus object. Subjeknya I, pasangannya I apa? Am. Berarti I am. Verbnya play, karena di sini menggunakan ing, berarti tambahkan ing, playing jadinya. Plus objeknya marbles. Jadi untuk kalimat positif contohnya yaitu I am playing marbles. I pasangannya am to be-nya, kata kerjanya tambahkan ing, playing, kemudian objeknya marbles. I am playing marbles. Artinya saya sedang bermain kelereng.
Kenapa ada kata sedang? Karena ada to be dan ing. Ingat ya, kalau ada to be dan ing, maka artinya sedang. Saya sedang bermain kelereng. I am playing marbles. Nah, untuk kalimat negatif, karena kalimat itu ada 3 ya, positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif tadi, ini kalimat negatifnya, rumusnya yaitu subject plus to be not. Karena negatif, jadi ada not. Nanti to be-nya tambahkan not ya. To be-nya itu apa? Is, am, are. Nanti jangan lupa tambahkan not karena kalimat negatif. Plus verb ing and object. Kalimatnya tadi apa contoh subjeknya? I. To be-nya apa? Am. Jangan lupa karena negatif tambahkan not. I am not playing marbles. I am not playing marbles. Artinya saya tidak sedang bermain kelereng. I am not playing marbles. Saya tidak sedang bermain kelereng. Nah, untuk kalimat terakhir yaitu interrogatif. Rumusnya yaitu interrogatif itu kalimat tanya ya. Rumusnya to be-nya yang duluan. To be yang di awal, to be-nya apa tadi? Is, am, are. Sesuaikan dengan subjeknya. Plus subject, plus verb ing, and object. Berarti kalimatnya gimana tadi kalau to be-nya duluan? Tadi kan subjeknya itu I. Berarti to be-nya duluan yaitu betul. Am. I playing marbles. Am I playing marbles? Apakah saya sedang bermain kelereng? Jangan lupa ada tanda tanyanya ya. Am I playing marbles? Ini pakai tanda tanya juga. Apakah saya sedang bermain kelereng? Nah, next. Ada contoh kalimat lagi nih, kalimat positifnya. They are reading a book in the library. They are reading a book in the library. Mereka sedang membaca buku di perpustakaan. Sedang, karena ada to be dan ing. Di sini subjeknya they, pasangannya are. They are reading a book in the library. Mereka sedang membaca buku di perpustakaan. Bagaimana kalau misalkan kalimat negatifnya? Tinggal tambahkan not. They are not reading a book in the library. They are not reading They are not reading a book in the library. Mereka tidak sedang membaca buku di perpustakaan. Karena not berarti artinya tidak. Mereka tidak sedang membaca buku di perpustakaan. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu are they reading a book in the library? Are they reading a book in the library? Apakah mereka sedang membaca buku di perpustakaan? Karena kalimat tanya berarti are-nya duluan. Kenapa are? Karena subjeknya they. They ya. Jadi tinggal sesuaikan. Nah, contoh lagi misalkan translate into English. Terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalkan ya contohnya Ahmad sedang belajar bahasa Inggris. Ahmad. Tadi to be-nya pasangannya apa ya untuk nama orang satu? Betul, is. Ahmad is belajar study. Karena ada kata sedang berarti studying. Jangan lupa tambahkan ing. Bahasa Inggris, English. Ahmad is studying English. Ahmad sedang belajar bahasa Inggris. Kami tidak sedang menonton YouTube bersama-sama. Kami apa tadi to be-nya? We. Pasangannya we are. Jangan lupa karena tidak, not. Sedang menonton, watching. Tambahkan ing, watch, tambahkan ing. YouTube together. We are not watching YouTube together. Kami tidak sedang menonton YouTube bersama-sama. Apakah ibu dan kakak perempuanku sedang memasak di dapur? Ini kalimat tanya. Berarti cirinya kalau kalimat tanya, to be-nya duluan. To be-nya untuk ibu dan kakak ada 2 orang berarti are. My mom and my sister cooking
in the kitchen? Apakah ibu dan kakak perempuanku sedang memasak di dapur? Are my mom and my sister cooking in the kitchen? Nah, jadi kalimat positif, kalimat negatif ada not, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya are-nya di depan. Atau to be-nya sesuaikan di depan ya. Let's study. Nah, ini ada gambar Fatima is praying before eating. Fatima is praying before eating. Fatima, to be-nya is. Kata kerjanya pray, tambahkan ing. Fatima is praying before eating. Artinya, Fatima sedang berdoa sebelum makan. Now, I am sweeping in the classroom. I am sweeping in the classroom. Sekarang, saya sedang menyapu di ruang kelas. Saya sedang menyapu di ruang kelas. I am, jangan lupa ada to be-nya. Sweep, tambahkan ing, sweeping. I am sweeping in the classroom. Sekarang, saya sedang menyapu di ruang kelas. My teacher is teaching math. Guruku sedang mengajar matematika. Guruku sedang mengajar matematika. My teacher is teaching math. Nah, ingat ya, cara membuat kalimat yaitu subjek, ada to be-nya, dan ada verb ing-nya, dan kemudian terakhir objek. Nah, tugas kali ini yaitu ada hubungannya dengan teks ini ya. Lihat teksnya. Assalamualaikum. Hello, my name is Aziz. I am in the 3rd grade at SDIT Salsabila. No, I am in the house. I am studying English. Look at my father. He is reading a newspaper in the living room. And my mother is washing clothes in the laundry room. And last, my sister is playing doll with her friends. And you? What are you doing now? Nah, di sini ada Aziz. Assalamualaikum, nama saya Aziz. Saya kelas 3 di SDIT Salsabila. Sekarang saya lagi di rumah. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Lihat ayah saya. Dia sedang membaca koran di ruang tamu. Dan ibuku dan ibu saya sedang mencuci baju di ruangan cuci. Dan terakhir, saudara perempuan saya sedang bermain boneka dengan temannya. Dan kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, ini tanya kamu ya. Nanti kamu bikin kalimat seperti ini. Oke, tugasnya yaitu tirulah ucapan Aziz dengan mengganti namamu dan sesuaikan aktivitas apa yang sedang kamu dan orang sekitarmu kerjakan. Kemudian, rekamlah berupa suara atau video. Boleh suara, boleh video ya. Nanti isinya itu mempresentasikan apa yang sedang dikerjakan. Kamu kerjakan apa dan orang-orang sekitarmu kerjakan apa. Boleh berupa suara atau boleh berupa video ya. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibuka lagi modulnya, dipelajari supaya kalian tambah paham ya. Oke, Bu Pupa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.